yang akan saya bagikan mungkin mengejutkan, tetapi penting untuk mendengarkannya dengan tenang dan fokus. Jika Anda tidak percaya pada pesan spiritual ini, mungkin pesan ini tidak akan selaras dengan hati dan jiwa Anda. Namun, jika Anda seorang pencari kebenaran, pesan ini adalah untuk Anda. Saya tidak berdiri di sini hanya sebagai pembicara, tetapi sebagai suara yang diutus untuk menyalakan api dalam jiwa Anda, api yang akan membakar ketakutan, keraguan, dan kompromi, serta menuntun Anda menuju tujuan hidup Anda. Ini bukan sekadar pesan. Ini adalah momen transformasi yang bisa mengubah segalanya. Pesan ini bukan untuk semua orang. Pesan ini hanya untuk jiwa-jiwa yang terpilih. Anda tidak kebetulan menemukan video ini, dan Anda tidak berada di sini secara acak. Ini adalah panggilan bagi mereka yang telah siap menerima cahaya kebenaran dan perjalanan menuju pencapaian diri yang sejati. Jika Anda merasa terpanggil, tetaplah bersama saya hingga akhir, karena pesan ini memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda. Mereka yang tidak terpilih mungkin akan menemukan alasan untuk pergi, mengklik keluar, tetapi Anda yang terpilih akan bertahan hingga akhir, menyerap setiap kata dengan sepenuh jiwa. Jika Anda belum melakukannya, ingatlah untuk menyukai video ini, berlangganan, mengaktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan 77 di kolom komentar sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa Anda siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bersiaplah untuk perjalanan penuh makna, perjalanan yang akan menyalakan api dalam jiwa Anda, mengusir keraguan, dan membimbing Anda menuju panggilan yang lebih tinggi. Biarlah setiap kata menjadi cahaya yang menerangi jalan Anda, membawa Anda lebih dekat ke dalam pencapaian diri yang penuh dan tujuan spiritual yang sesungguhnya. 1. Jangan biarkan ketakutan menguasai Anda. Ketika hidup menuntun kita ke persimpangan yang penuh tantangan, ketakutan seringkali muncul sebagai bayang-bayang yang membisikkan keraguan dan kekhawatiran. Ketakutan mencoba merampas kedamaian hati kita, memaksa kita berpaling dari keyakinan dan mengambil kendali atas situasi dengan kekuatan sendiri. Namun, sesungguhnya, disinilah ujian sejati dari perjalanan spiritual dimulai, sebuah panggilan untuk percaya, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar kita tampak goyah. Dalam kisah anak-anak perempuan dari Nabi Lut, kita melihat bagaimana ketakutan bisa menguasai pikiran dan hati. Mereka merasa sendirian, terisolasi dari dunia yang mereka kenal. Mereka menyaksikan kehancuran yang melanda sekitar mereka, kehilangan keluarga, rumah, dan komunitas. Dalam keputusasaan, mereka merasakan dunia seakan telah berakhir. Namun, ketakutan itu menggiring mereka pada keputusan yang berakar pada asumsi salah, sebuah keputusan yang diambil tanpa menanti bimbingan atau harapan. Sama seperti mereka, kita pun seringkali dihadapkan pada pilihan saat ketakutan mengaburkan pandangan kita. Kita merasa perlu bertindak cepat, melupakan bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ketakutan berbicara dalam nada yang keras, mencoba meyakinkan kita bahwa bantuan tidak akan datang, bahwa waktu kita hampir habis, dan kita harus melangkah sendiri. Namun, itulah saat di mana kita diingatkan bahwa ketakutan bukan berasal dari kebenaran sejati. Ketakutan adalah suara dari kekhawatiran, sebuah jebakan yang menggoda kita untuk berpaling dari cahaya dan menuruti naluri yang sesat. Dalam setiap langkah perjalanan spiritual, ketakutan adalah batu ujian yang harus kita lewati. Ketika kita percaya bahwa ada kekuatan lebih tinggi yang selalu menyertai, kita akan mampu melampaui ketakutan itu. Ingatlah, ketakutan mencoba menipu kita untuk percaya bahwa kita harus menghadapi segala sesuatu seorang diri. Namun, dalam keheningan hati yang tenang, kita akan mendengar bisikan lembut dari bimbingan ilahi yang mengingatkan kita bahwa ketakutan hanyalah bayang-bayang, tidak nyata dan tidak abadi. Dalam menghadapi ketakutan, kita diajak untuk melangkah dengan keberanian, bukan keberanian yang hanya tampak di luar, tetapi keberanian sejati yang lahir dari kedalaman jiwa. Keberanian ini adalah keyakinan bahwa, meskipun segala sesuatu tampak suram, ada sebuah rencana yang lebih besar
yang berjalan di luar pandangan kita. Berpeganglah pada kebijaksanaan yang mengingatkan kita. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada cahaya yang ada di dalam hati yang percaya. Ketika kita merasa goyah, ingatlah bahwa kita tidak berjalan sendirian. Setiap keputusan yang kita ambil dari rasa takut akan menciptakan rantai yang mengikat kita pada jalan yang penuh rintangan. Tetapi, keputusan yang lahir dari keberanian dan keyakinan akan membebaskan kita, memberikan kita kekuatan untuk melihat hidup dengan pandangan yang lebih luas dan jiwa yang lebih tenang. Dengan keyakinan ini, kita menemukan bahwa ada pelajaran dalam setiap ketakutan dan ada cahaya di balik setiap bayang-bayang. Biarlah ketakutan menjadi panggilan untuk mempercayai sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Biarkan ketakutan menjadi kesempatan untuk merangkul keberanian yang terpendam di dalam diri kita. Dalam setiap langkah yang diambil dengan keberanian, kita mendekat pada pencapaian diri yang sejati dan perjalanan spiritual yang penuh makna. Ketakutan mungkin mengetuk pintu hati kita, tetapi kita memiliki kekuatan untuk tidak membiarkannya masuk. Karena di dalam hati yang penuh cahaya dan keyakinan, tidak ada ruang bagi kegelapan. 2. Dampak keputusan yang dibuat dalam keputusasaan. Dalam kehidupan, setiap keputusan yang kita ambil adalah seperti benih yang kita taburkan di ladang waktu. Apa yang kita pilih hari ini akan tumbuh, berkembang, dan akhirnya membuahkan hasil di masa depan. Namun, seringkali, ketika kita dihadapkan pada keputusasaan, kita tergoda untuk mengambil kendali dengan tangan sendiri, mencari solusi cepat tanpa memikirkan dampak panjangnya. Dalam momen-momen yang penuh tekanan ini, kita merasa dunia seakan mendesak kita, meminta jawaban segera, dan di sanalah ujian besar itu datang. Mampukah kita bertahan dalam ketenangan, atau akankah kita menyerah pada keputusasaan? Kisah anak-anak perempuan dari Nabi Lut menggambarkan betapa dahsyatnya dampak dari keputusan yang lahir dari rasa putus asa. Ketika mereka merasa dunia mereka telah hancur, mereka kehilangan pegangan, merasa terasing di gua yang sunyi dan gelap, jauh dari komunitas yang memberikan dukungan. Mereka merasa sendirian, tanpa masa depan, dan dari rasa takut akan kehilangan segalanya. Mereka membuat keputusan yang pada akhirnya membawa dampak besar, bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi generasi setelah mereka. Begitu pula dengan kita. Setiap kali kita membuat keputusan dari tempat yang penuh dengan ketakutan dan keputusasaan, kita seolah sedang menanam benih yang mungkin membawa konsekuensi tak terduga. Mungkin kita berpikir keputusan tersebut hanya untuk mengatasi masalah sekejap, namun sesungguhnya setiap tindakan yang berakar pada keputusasaan akan menciptakan gelombang yang berdampak jauh lebih luas dari yang bisa kita lihat. Keputusan yang diambil saat hati diliputi ketakutan dapat menjadi beban yang diwariskan kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan kepada generasi-generasi setelah kita. Keputusasaan adalah penipu yang licik. Ia membuat kita merasa seakan kita tidak memiliki pilihan lain. Membuat kita terjebak dalam anggapan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan mengorbankan nilai dan prinsip yang kita pegang. Padahal, dalam setiap kesulitan, selalu ada jalan yang lebih baik yang tidak memerlukan kita untuk mengompromikan nilai-nilai luhur. Ketika kita tergoda untuk bertindak terburu-buru, untuk mencari jalan keluar dengan mengesampingkan panduan moral, kita lupa bahwa keputusan yang lahir dari ketenangan dan kepercayaan akan selalu membawa kita pada kedamaian yang lebih dalam. Ingatlah bahwa tindakan yang lahir dari keputusasaan tidak pernah berdiri sendiri. Ia akan melahirkan rantai dampak yang bisa mengakar kuat dalam kehidupan kita dan mereka yang kita sayangi. Sama seperti sebuah kerikil yang jatuh ke dalam danau, menciptakan gelombang-gelombang kecil yang menyebar ke segala arah. Keputusan yang kita buat dalam keputusasaan juga akan berdampak pada lingkungan di sekitar kita. Setiap gelombang keputusan kita akan dirasakan oleh keluarga, teman, dan bahkan orang-orang yang belum kita temui. Namun, pelajaran penting yang bisa kita petik adalah bahwa setiap kali kita menghadapi keputusasaan, kita diberi kesempatan untuk bertumbuh. Di saat itulah, kita diundang untuk menyerahkan beban kita dan percaya pada panduan yang lebih tinggi. Kita diajak untuk percaya bahwa, meskipun jalan keluar belum tampak, kita tetap memiliki pilihan untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kita.
Keputusan yang lahir dari kedamaian dan kepercayaan, meski terkadang tampak lambat, sesungguhnya akan membawa kita pada hasil yang lebih abadi dan bermakna. Jadi, ketika keputusasaan mengetuk pintu hati kita, ingatlah untuk berhenti sejenak, mendengarkan bisikan lembut dari kedalaman jiwa kita, yang selalu membawa kita kembali pada kebenaran. Ketika kita melangkah dari tempat yang penuh kedamaian, kita menanam benih-benih yang akan tumbuh menjadi pohon kehidupan yang kokoh, yang memberikan perlindungan dan inspirasi bagi banyak orang. Jangan biarkan keputusasaan mengaburkan pandangan Anda dan menggoyahkan prinsip yang Anda pegang. Sebaliknya, jadikanlah keputusasaan sebagai undangan untuk kembali kepada diri sejati Anda, kepada kepercayaan bahwa setiap masalah yang Anda hadapi adalah batu loncatan menuju pencapaian diri yang lebih besar. Setiap keputusan yang diambil dengan ketenangan adalah langkah menuju kedewasaan jiwa, langkah yang akan meninggalkan jejak positif bagi mereka yang datang setelah kita. 3. Pentingnya berada dalam komunitas yang mendukung. Dalam perjalanan hidup ini, kita seperti pejalan kaki di tengah padang luas. Ada kalanya kita menghadapi badai, dan ada kalanya kita menemukan teduh di bawah pohon yang rindang. Namun, satu hal yang pasti, perjalanan ini akan lebih ringan jika kita berjalan bersama orang-orang yang membawa dukungan, penguatan, dan kebenaran di dalam hidup kita. Inilah pentingnya komunitas yang mendukung, sebuah pelindung dari kesendirian, tempat kita menemukan teman seperjalanan yang mengingatkan kita pada arah yang benar ketika kita merasa tersesat. Kisah anak-anak perempuan dari Nabi Lut menggambarkan sebuah pelajaran mendalam tentang kekuatan komunitas. Ketika mereka terpisah dari dunia yang mereka kenal, merasa sendirian di gua yang sunyi, mereka jatuh dalam perangkap keputusasaan. Mereka merasa terisolasi, tanpa teman, tanpa keluarga, tanpa suara yang bisa mengingatkan mereka pada kebenaran. Ketika kita berada dalam kesendirian, godaan untuk mengandalkan pikiran kita sendiri menjadi lebih besar, dan di sanalah kesalahan bisa dengan mudah mengambil alih. Di dunia ini, kita bukan hanya membutuhkan komunitas, kita membutuhkan komunitas yang penuh dengan dukungan dan kebijaksanaan. Sebuah komunitas yang dapat menuntun kita kembali ketika kita tersesat, yang mengingatkan kita akan tujuan hidup yang lebih tinggi ketika kita mulai kehilangan arah. Tanpa komunitas, kita seperti pohon di padang tandus, mudah diombang-ambingkan oleh angin. Namun, bersama dengan komunitas yang kuat, kita menjadi seperti pohon besar di hutan yang terlindungi dari angin dan badai. Dalam kesendirian, pikiran kita mudah dikuasai oleh keraguan dan ketakutan. Kita mulai meragukan kemampuan diri, mempertanyakan nilai yang kita pegang, bahkan mungkin tergoda untuk menyimpang dari prinsip hidup yang benar. Namun, saat kita dikelilingi oleh komunitas yang mendukung, kita memiliki tempat untuk berbagi beban, tempat di mana kita dapat menemukan kekuatan baru saat kita merasa lemah. Seperti kata bijak, 2 lebih baik daripada 1, karena jika 1 jatuh, yang lain bisa mengangkatnya. Mungkin saat ini, Anda sedang merasa sendirian, terasing dari dukungan yang Anda butuhkan. Anda mungkin merasa bahwa tidak ada yang mengerti perjuangan Anda, bahwa tidak ada yang peduli pada perjalanan spiritual Anda. Namun percayalah, Anda tidak benar-benar sendiri. Ada jiwa-jiwa lain di luar sana yang berjalan di jalan yang sama, yang juga mencari cahaya di tengah kegelapan, yang bersedia memberikan dukungan dan inspirasi bagi mereka yang membutuhkan. Komunitas yang baik tidak hanya memberikan dukungan fisik, tetapi juga dukungan spiritual yang membawa kita lebih dekat pada kebenaran dan kedamaian. Ketika kita berada di tengah komunitas yang benar, kita merasakan sebuah energi yang mendorong kita untuk menjadi lebih baik, untuk mencapai potensi tertinggi kita, dan untuk berjalan di jalur yang penuh cahaya. Kita diingatkan bahwa meskipun perjalanan ini sulit, kita tidak pernah sendirian, karena ada tangan-tangan yang siap membantu ketika kita jatuh dan suara-suara yang menguatkan ketika kita merasa lemah. Mari kita jaga diri kita dari jebakan kesendirian yang membuat kita rentan terhadap godaan dan kesalahan. Mari kita temukan dan bina komunitas yang menguatkan, yang menjadi tempat kita menemukan inspirasi dan kekuatan. Sebab, dalam kebersamaan,
kita akan menemukan keberanian yang lebih besar, ketahanan yang lebih kuat, dan harapan yang tidak mudah padam. Bersama-sama, kita akan menjadi seperti lautan yang luas, saling mendukung dan membawa satu sama lain menuju kedalaman pemahaman dan kedamaian yang sejati. 4. Menjaga batas moral dalam keadaan tertekan. Di tengah arus kehidupan yang tak henti-hentinya, kita sering dihadapkan pada berbagai ujian yang menguji seberapa kuat kita memegang prinsip dan batas moral yang kita yakini. Ketika situasi menjadi semakin sulit, ketika tekanan datang bertubi-tubi, godaan untuk melewati batas yang telah kita tetapkan terasa begitu kuat. Namun, inilah saat di mana kita diingatkan bahwa batas moral bukanlah sekadar aturan. Batas moral adalah pelindung, sebuah pagar yang menjaga jiwa kita tetap kokoh di jalur yang benar. Kisah anak-anak perempuan dari Nabi Lut mengajarkan tentang pentingnya menjaga batas moral dalam situasi terberat. Ketika mereka merasa terdesak, terisolasi, dan putus asa, mereka merasa tak ada jalan lain selain melanggar batas moral yang telah ditetapkan. Mereka membuat keputusan yang tampaknya menawarkan jalan keluar cepat, tetapi pada kenyataannya, keputusan tersebut membuka pintu bagi penderitaan yang lebih besar. Mereka adalah contoh bagi kita bahwa ketika kita mengabaikan batas moral, kita sesungguhnya sedang membuka pintu bagi kekacauan yang bisa menghancurkan kedamaian batin kita. Setiap dari kita memiliki prinsip dan batas moral yang telah ditanamkan dalam hati. Prinsip itu adalah cahaya kecil di dalam jiwa, yang menuntun kita melewati jalan yang benar di tengah kegelapan. Namun, godaan untuk mengabaikan prinsip tersebut seringkali muncul dalam situasi tertekan, ketika kita merasa tidak ada pilihan lain. Saat-saat seperti ini adalah ujian sejati. Apakah kita akan tetap teguh pada kebenaran, atau menyerah pada kenyamanan sementara? Menjaga batas moral dalam keadaan tertekan membutuhkan keberanian luar biasa. Bukan hanya keberanian untuk berkata tidak pada godaan, tetapi juga keberanian untuk percaya bahwa kebenaran selalu membawa jalan keluar. Ketika kita berada di ambang pilihan yang sulit, ingatlah bahwa keputusan yang kita ambil dari tempat yang penuh kedamaian dan keyakinan akan selalu membawa kita pada hasil yang lebih baik daripada keputusan yang diambil dari tempat yang penuh ketakutan dan tekanan. Batas moral adalah kompas yang membimbing kita. Setiap kali kita melanggar batas ini, kita tidak hanya mengorbankan prinsip yang kita yakini, tetapi juga mengorbankan bagian dari kedamaian batin kita. Ketika kita melampaui batas moral, kita membuka pintu bagi keraguan, rasa bersalah, dan penyesalan. Namun, ketika kita menjaga batas moral, kita akan merasakan sebuah kekuatan dalam diri yang membawa kedamaian, meskipun jalan yang kita tempuh terasa lebih sulit. Dalam perjalanan spiritual, menjaga batas moral adalah tanda kekuatan sejati. Bukan berarti kita tidak tergoda, bukan berarti kita tidak merasakan beratnya ujian, tetapi kita memilih untuk tetap teguh karena kita percaya pada tujuan yang lebih tinggi. Kita percaya bahwa setiap ujian, setiap godaan yang datang adalah panggilan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat pada diri sejati kita. Ingatlah bahwa batas moral bukanlah penghalang kebahagiaan. Justru sebaliknya, batas moral adalah jalan menuju kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tidak tergoyahkan oleh situasi eksternal. Batas moral adalah fondasi yang kokoh yang memungkinkan kita berjalan dengan kepala tegak, hati yang tenang, dan jiwa yang penuh kedamaian. Dalam setiap keputusan yang kita ambil, saat kita memilih untuk tetap di jalur yang benar, kita sedang membangun kehidupan yang dipenuhi oleh kebahagiaan sejati dan pencapaian diri yang mendalam. Jadi, ketika tekanan hidup menekan dan godaan muncul untuk melangkahi batas moral, ingatlah bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang bagaimana kita menghindari ujian, tetapi bagaimana kita tetap teguh di tengah badai. Dengan memegang erat batas moral kita akan terus melangkah maju di jalur cahaya, menuju kehidupan yang penuh kedamaian dan pencapaian spiritual yang sejati. 5.
mengalami kasih karunia dalam kesalahan. Di perjalanan hidup ini, kita tidak selalu berjalan di jalur yang sempurna. Ada saat-saat di mana kita tersandung, di mana kita tergelincir, dan bahkan tanpa sadar, kita mengambil langkah-langkah yang jauh dari cahaya yang kita tuju. Namun, kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Kesalahan adalah panggilan untuk kembali, sebuah kesempatan untuk merasakan keindahan dari kasih karunia yang menyelamatkan. Di setiap jatuh, ada undangan untuk bangkit, untuk menyadari bahwa cinta yang maha kuasa selalu siap menerima dan mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan. Kisah anak-anak perempuan Nabi Lut menjadi pelajaran yang mendalam tentang kasih karunia yang hadir bahkan di tengah-tengah kesalahan. Di saat mereka memilih jalan yang keliru, dampaknya tidak hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi generasi yang datang setelah mereka. Namun, dari garis keturunan mereka, lahirlah sosok-sosok yang membawa harapan dan menjadi bagian dari rencana besar yang penuh kasih. Ini adalah bukti bahwa tidak ada kesalahan yang terlalu besar untuk ditebus oleh kasih karunia yang tak terbatas. Ketika kita merenungkan perjalanan kita sendiri, mungkin ada masa-masa di mana kita merasa telah membuat kesalahan yang sulit untuk dimaafkan. Kita merasa bahwa kesalahan kita terlalu besar, bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Namun, disinilah kasih karunia bekerja dengan penuh keajaiban. Kasih karunia mengingatkan kita bahwa setiap manusia pernah tersesat, dan di dalam setiap kesalahan, ada pintu yang bisa membawa kita kembali ke jalan yang benar. Kasih karunia adalah pelukan hangat yang menyambut kita kembali, tidak peduli seberapa jauh kita telah melangkah pergi. Perjalanan spiritual bukanlah tentang mencapai kesempurnaan tanpa celah, tetapi tentang bagaimana kita belajar dan tumbuh dari setiap kesalahan yang kita buat. Kasih karunia tidak hanya mengampuni, kasih karunia juga mengubah. Ia mengambil setiap luka, setiap bekas, dan menjadikannya bagian dari kisah hidup kita yang penuh makna. Kesalahan yang pernah kita buat adalah bahan bakar untuk transformasi, mengarahkan kita ke arah yang lebih bijaksana, lebih penuh kasih, dan lebih mendalam dalam memahami diri sendiri. Kasih karunia mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam rasa bersalah yang membelenggu, melainkan untuk menerima pelajaran dari setiap pengalaman dan melangkah maju dengan hati yang lebih terbuka. Kasih karunia adalah sebuah pintu menuju pembaruan, sebuah undangan untuk melepaskan beban masa lalu dan berjalan dengan ringan di jalan yang telah disediakan untuk kita. Ketika kita menyadari bahwa kasih karunia selalu tersedia, kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kesalahan, melainkan dalam cahaya harapan yang menyinari langkah kita. Ketika kita memandang ke dalam hati kita dan melihat bekas-bekas kesalahan, ingatlah bahwa bekas itu bukan tanda kelemahan, tetapi tanda dari kasih karunia yang telah mengubah kita. Bekas-bekas itu adalah pengingat bahwa kita pernah jatuh, tetapi lebih dari itu, mereka adalah bukti bahwa kita memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Kasih karunia adalah hadiah yang tidak dapat kita peroleh dengan usaha sendiri. Ia adalah pemberian tanpa syarat, yang datang dari cinta yang melampaui pemahaman manusia. Jadi, mari kita berjalan dengan keyakinan bahwa tidak ada yang terlalu rusak untuk diperbaiki, tidak ada yang terlalu hilang untuk ditemukan. Dalam setiap kesalahan, ada peluang untuk menemukan jalan kembali, untuk mengalami kasih karunia yang memulihkan, dan untuk melangkah maju dengan semangat baru. Kasih karunia bukan hanya mengubah kita. Kasih karunia juga memungkinkan kita untuk menjadi cahaya bagi orang lain, untuk menjadi bukti hidup bahwa setiap manusia layak untuk dimaafkan, layak untuk dicintai, dan layak untuk diperbarui. Di setiap langkah kita di jalan spiritual, biarkan kasih karunia menjadi penuntun, sebuah mercusuar yang menunjukkan jalan kembali ke cinta yang abadi. Karena, pada akhirnya, kasih karunia adalah rahasia terbesar dari pencapaian diri, penerimaan atas ketidaksempurnaan kita, dan pengingat bahwa dalam kelemahan kita, kekuatan yang sejati selalu ditemukan. Dalam setiap langkah yang kita ambil di perjalanan ini, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang menguji iman, keteguhan, dan kerendahan hati kita. Hidup ini penuh dengan liku dan tantangan.
Tetapi percayalah bahwa setiap ujian memiliki tujuan, setiap rintangan memiliki pelajaran, dan setiap kesalahan memiliki jalan untuk ditebus. Di tengah badai yang mengguncang, di saat keraguan menyelimuti, kita diingatkan bahwa selalu ada cahaya yang menuntun, selalu ada kasih karunia yang menanti. Biarlah kita tidak hanya menjadi pejalan yang tangguh, tetapi juga jiwa yang penuh rasa syukur dan rendah hati. Mari kita jalani hidup ini dengan kepercayaan penuh, meyakini bahwa setiap kesulitan adalah undangan untuk bertumbuh, setiap godaan adalah kesempatan untuk menguatkan prinsip, dan setiap kesalahan adalah jalan kembali menuju cinta yang tanpa syarat. Jangan pernah ragu untuk menerima kasih karunia yang ditawarkan pada kita, karena di dalamnya terdapat kekuatan untuk memaafkan diri sendiri, untuk bangkit dari setiap kejatuhan, dan untuk menginspirasi orang lain melalui perjalanan kita. Ketika kita berjalan dalam kebenaran dan kejujuran, kita bukan hanya mencapai diri sejati, tetapi juga membawa cahaya bagi dunia. Akhir kata, semoga kita semua terus melangkah dengan jiwa yang teguh dan hati yang terbuka, siap menghadapi apapun yang akan datang, karena kita tidak sendirian. Setiap langkah kita dipenuhi oleh kebijaksanaan dan kasih yang tak terbatas. Mari berjalan dengan keberanian, dengan kedamaian, dan dengan keyakinan bahwa kita sedang menuju ke tujuan yang penuh makna dan kebenaran yang sejati.